sebetulnya sidang BPUPKI ini segera dilaksanakan untuk mewujudkan dasar filsafat dan dasar hukum negara kita tadi ya. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang menjadi topik pembicaraannya itu adalah bagaimana merumuskan dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Ya, jadi kalau kita merdeka, landasannya itu apa? Dasar filsafatnya itu apa? Ya. Nah, dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada 48 pembicara. Ya, semuanya ini menyampaikan gagasan-gagasan, ide-idenya tentang dasar negara Indonesia. Ya, 48 pembicara. Tetapi di dalam buku-buku pelajaran selalu disebutkan hanya 3 nama ini, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Yaitu yang populer ya, tetapi sebetulnya ada 48 pembicara. Ya, masing-masing menyampaikan gagasannya. Nah, karena 3 ini yang penting ya, yang terkenal, 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan gagasannya tentang dasar negara kita. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara kita belum ada namanya ya, waktu itu belum ada nama Pancasila. Tetapi Muhammad Yamin menyampaikan bahwa dasar negara kita yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian yang kedua adalah tokoh Profesor Dr. Supomo. Beliau juga menyampaikan gagasannya tentang dasar negara kita yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, kemudian berikutnya adalah tokoh Soekarno. Ya, Soekarno juga menyampaikan gagasannya yang pertama terdiri dari kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah gagasan dari masing-masing tokoh ya. Tapi saya ingatkan lagi masih ada pembicara-pembicara lain sebanyak 48 pembicara. Nah, apa hasil dari sidang BPUPKI yang pertama ini? Ya, ternyata dari sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun dasar negara mana yang mau dipakai itu tidak ada keputusan final ya. Yang mana yang mau dipakai? Jadi sebetulnya sidang BPUPKI yang pertama ini hanya mendengarkan pemandangan umum dari para pembicara ya. Karena tidak menghasilkan keputusan apapun, maka sidang BPUPKI pertama ini memasuki masa reses. Apa itu masa reses? Ya, masa reses itu adalah masa istirahat, ya, masa istirahat dari sidang. Ya, sidang-sidang MPR. Nah, kemudian sidang BPUPKI ini kalau tidak menghasilkan keputusan, biasanya mereka istirahat dulu, kemudian nanti akan masuk ke sidang berikutnya. Ya, pada waktu masa reses itu, ya Soekarno ya dan juga tokoh-tokoh yang lain berinisiatif untuk membentuk Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di dalam Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara kita, ya, yang sekarang kita sebut sebagai Pancasila. Tetapi rumusan dasar negara yang ada di Piagam Jakarta
agak berbeda ya dengan rumusan Pancasila yang sekarang. Mengapa? Karena yang tertulis di dalam Piagam Jakarta itu ada rumusan dasar negara, tetapi bunyinya yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, kemudian sila yang kedua sampai yang kelima itu sama dengan Pancasila sekarang. Jadi Piagam Jakarta menghasilkan rumusan dasar negara, tetapi yaitu tadi, rumusan dasar negaranya yang pertama itu bunyinya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nanti sesudah kita merdeka, rumusan ini akan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Ya, tidak ada lagi kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, bagaimana perubahan itu nanti kita bicarakan pada masa sesudah kemerdekaan. Jadi ingat, masa reses membentuk Panitia 9, menghasilkan Piagam Jakarta, dan di Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara kita, ya, dan dasar negara itu tapi agak berbeda ya, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian eh, dilanjutkan dengan sidang BPU PKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yang mereka ini membahas tentang dasar hukum negara Indonesia merdeka. Jadi kita tadi sudah punya dasar negaranya, dasar filsafat negaranya. Nah, sekarang sidang yang kedua itu membahas tentang rumusan dasar hukum negara Indonesia. Nah, di dalam sidang BPU PKI ini menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diambil dari Piagam Jakarta yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah batang tubuh yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, berarti BPUPKI sudah menghasilkan rumusan dasar negara dan juga dasar hukum bagi negara kita kalau nanti Indonesia merdeka. Nah, ini sudah punya 2 tabungan ya untuk Indonesia merdeka. Kita punya 2 tabungan yaitu dasar negara dan juga dasar hukum negara kita. Ya, ini hebat ya. Ini Indonesia sudah sepakat. Nah, kemudian karena BPUPKI sudah menghasilkan 2 keputusan penting, berarti tugas BPUPKI sudah selesai. Maka Jepang juga kemudian mengumumkan tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan ya karena sudah selesai tugasnya. Lalu kemudian dibentuk badan yang baru yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Iinkai. Ya, itu PPKI. Apa tugas PPKI? Tentunya tugas PPKI ini adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan juga mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Ya, menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Tapi di tengah-tengah persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, ini terjadi peristiwa penting. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain, tetapi ini mempunyai dampak kepada Indonesia. Apa peristiwa penting itu? Ya, peristiwa penting itu adalah pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan 2 kota penting di Jepang ini dibom atom.
oleh Amerika Serikat. Ya. Pertanyaan saya adalah kenapa Amerika ya mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Siapa yang mau menjawab? Mungkin karena eh, kesalahpahaman dalam komunikasi, Mm-mm. eh, sebab kayaknya yang seingat saya dibilang eh, Jepang, Jepang kayaknya mau apa ya? Saya lupa. Uh-uh. Intinya apa? Eh, Pokoknya seingat saya kayak Jepang apa dalam pikiran Amerika kayaknya Jepang mau menyerang mereka. Mm-mm. Kali maaf maaf Bu, aku lupa. Oh, maaf, lupa. Ya, ada yang lain ingin Untuk melemahkan kekuatan militer Jepang, Bu. untuk apa? Melemahkan kekuatan militer Jepang. Ya, jawabannya ya mendekati kebenaran. Tapi ada alasan yang paling utama ya, kenapa Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan dua kota yang paling strategis ya di Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat atau dibom oleh sekutu ya. Nah, itu penyebabnya adalah karena Jepang tidak mau menyerah ya. Waktu itu Jerman sudah menyerah. Kan waktu itu Perang Dunia Kedua ya. Konteksnya tadi saya sudah sebutkan di depan. Perang Dunia Kedua. Perang antara blok sekutu dengan blok sentral. Blok sekutu itu Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan sekutu-sekutunya. Sedangkan blok sentral itu adalah Jepang, Italia, dan Jerman ya. Nah, tentunya dengan sekutu-sekutunya. Nah, waktu itu Jerman sudah menyerah, Italia sudah menyerah, yang tidak mau menyerah adalah Jepang. Maka satu-satunya cara untuk melumpuhkan kekuatan Jepang adalah ya ini, Amerika membuat senjata pamungkas ya untuk mengalahkan Jepang. Senjata pamungkasnya apa? Senjata pamungkasnya adalah dengan bom atom. Dan ini adalah bom yang bom atom yang pertama kali digunakan di dunia untuk menghancurkan kekuatan musuh ya. Waktu Perang Dunia Pertama ya biasa ya masih perang konvensional dan waktu itu mulai ditemukan apa yang disebut dengan tank. Tapi di Perang Dunia Kedua ini, Amerika dengan sekutu-sekutunya membuat bom atom yang merupakan senjata pamungkas. Ya, kalau ada pihak yang tidak mau menyerah, maka akan dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Apa akibatnya? Ya, kita akan lihat bagaimana bom atom ini menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, bentar ya. Nah, ini adik-adik. Bom atom yang pertama yang di eh, yang di oleh Amerika ya, itu adalah bom atom yang namanya Little Boy. Jadi Little Boy ini adalah sebuah nama yang diberikan kepada senjata nuklir yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada hari Senin tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom ini bentuknya langsing ya. Nanti kita bedakan dengan satu bom yang lainnya. Nah, bom ini dijatuhkan dari sebuah pesawat ya. Pesawat jenis B-29 Flying Super Fortress yang kapal atau pesawat ini diberi nama Enola Gay, sedangkan pilotnya bernama Letnan Kolonel Paul W. Tibbets dari sekitar ketinggian 9.450 meter ya atau 31.000 kaki. Nah, kemudian bom yang kedua, nah bentuknya gendut ya, bentuknya gendut, namanya Fat Man. Ya, ini adalah kode dari bom nuklir yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, sebetulnya
bom nuklir ini simbol dari Presiden Amerika dan juga Perdana Menteri Inggris. Ya, kalau yang tinggi langsing, ya ini seperti simbolnya Presiden Amerika, yang waktu itu kebetulan badannya juga tinggi langsing ya. Kemudian Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill, ya ini badannya gendut ya, maka bom atomnya juga diberi nama Fat Man. Itu simbol dari Inggris, ya Winston Churchill. Nah, kalau bom atom ini diledakkan, maka akan menghasilkan awan jamur yang sangat mematikan. Nah, kita akan melihat bagaimana awan jamur eh, yang muncul setelah bom atom itu diledakkan di atas kota Hiroshima. Wah, ini korbannya banyak sekali ya. Nah, kemudian ini adalah awan jamur yang diledakkan di eh, kota Nagasaki. Ya. Nah, ini adalah detik-detik ya menjelang eh, bom nuklir itu dijatuhkan. Jadi yang di tengah itu adalah Paul Whitty Batch dengan pesawat Enola Gay-nya ini, di mana mereka menjatuhkan bom nuklir tersebut. Nah, ini adalah kolonel dari Paul Whitty Batch, di mana dia di kokpit pesawat Enola Gay, kemudian berangkat ya dan menjatuhkan bom atom. Ya, tentunya dengan dijatuhkannya bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki, ini membuat Jepang mengalami kehancuran yang luar biasa dan akhirnya Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Ya, jadi kita di sini bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa Amerika menjatuhkan bom atom ya karena waktu itu Amerika sudah tidak bisa lagi mencegah Jepang, apa artinya Jepang itu nggak mau menyerah ya, karena tidak mau menyerah, akhirnya jalan terakhir adalah dengan menjatuhkan bom atom. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Indonesia akibat dari peristiwa tersebut? Ya, tentunya peristiwa ini punya dampak yang besar terhadap Indonesia. Apa dampaknya? Ya, sebetulnya sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi, ini dari Jepang, memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan eh, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Mereka ini diminta untuk datang ke Dalat. Dalat itu ada di Vietnam, ya. Diminta untuk datang ke Vietnam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membicarakan tentang pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, ya. Jadi dalam pertemuan tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945, ya Marsekal Terauchi ini menyampaikan kalau Jepang itu akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Ya, jadi rencananya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu tanggal 24 Agustus 1945 dan nanti menurut Jepang ya, wilayah Indonesia itu akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Belanda. Nah, jadi ini adik-adik ya, kesepakatan di Vietnam, di Dalat, Vietnam, Indonesia akan diberi kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya ini pada tanggal. Nah, ini kita akan memasuki suatu masa yang disebut dengan masa-masa kritis. Ya, apa itu masa-masa kritis? Masa-masa kritis itu adalah masa yang menentukan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bersama Indonesia ternyata kan tidak merdeka tanggal 24 Agustus ya, tapi kita merdeka tanggal berapa? Yo. 17 Dibahas, Agustus. dibahas. Ya, betul sekali. 17 Agustus 1945. Tidak tanggal 24 Agustus 1945. Kenapa tanggal 17 Agustus? Jadi mulai tanggal 15, 16, 17 Agustus itu adalah masa-masa kritis. Masa-masa yang menentukan kemerdekaan Indonesia.
Nah, kronologinya demikian, ya, urutan peristiwanya demikian. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat yang ada di Vietnam pulang kembali ke Indonesia. Ya, pulang kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia ada tokoh pemuda yang mewakili golongan muda yang bernama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini mendengar dari radio-radio gelap, ya. Yang dimaksud radio gelap di sini radio tidak resmi, karena radio resmi itu sebetulnya hanya dari Jepang, ya. Tapi mereka mendengar dari radio-radio luar negeri yang menyatakan kalau Jepang itu sudah menyerah kepada pihak sekutu. Nah, kalau Jepang sudah menyerah kepada pihak sekutu, berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power. Nah, karena di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, Sultan Syahrir dan golongan muda yang lain berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka begitu Soekarno, Hatta, Rajiman, Weddiodiningrat pulang, ya, maka Sultan Syahrir dengan golongan muda yang lain, mereka ini mengadakan rapat-rapat, ya. Rapat-rapat ini menghasilkan keputusan kalau bisa Indonesia memanfaatkan vacuum of power ini. Maka begitu Soekarno-Hatta pulang, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, masalahnya di sini Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman ini disebut golongan tua, ya, sedangkan Sultan Syahrir dan kawan-kawannya itu golongan muda. Ya, golongan tua ini mau nggak memproklamasikan kemerdekaan karena mereka sudah dijanjikan oleh Jepang merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Nah, mendengar pernyataan dari golongan muda, dari Sultan Syahrir dan teman-temannya, Soekarno menolak. Karena menurut Soekarno kita harus menunggu sidang PPKI. Jangan bertindak sendiri, tapi harus menunggu sidang PPKI. Berarti di sini tidak ada kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, dan inilah yang mendorong golongan muda untuk menculik Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di daerah Kerawang. Nah, jadi mereka itu menculik Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok, tujuannya memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Rengas Dengklok yang dipilih sebagai tempat untuk menculik Soekarno dan Hatta? Ya, ada 3 alasan mengapa Rengas Dengklok yang terpilih. Kenapa kok bukan Semarang, kenapa kok bukan Bandung, ya, tetapi kenapa Rengas Dengklok yang dipilih sebagai tempat untuk menculik Soekarno dan Hatta? Yang pertama yaitu karena letaknya terpencil. Jadi Rengas Dengklok itu ada di antara Jakarta dan Cirebon, tapi letaknya tersembunyi. Nah, kemudian di situ terdapat pasukan peta yang persenjataannya kuat. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalkan diserang oleh Jepang, mereka sudah punya persenjataan yang kuat. Pasukan peta itu singkatan dari pasukan pembela tanah air yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Isinya adalah pemuda-pemuda Indonesia. Nah, mereka bisa melindungi, ya, kalau mereka suatu saat diserang oleh Jepang. Nah, kemudian Rengas Dengklok ini daerahnya juga bisa dipantau dari berbagai penjuru. Nah, kemudian mereka ini bisa mengawasi, ya, tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Jadi ini adalah 3 alasan mengapa Rengas Dengklok yang terpilih. Lalu mereka ini menggunakan sebuah rumah milik seorang Tionghoa yang bernama Jiao Qi Xiong. Maaf, ini foto daripada
rumah yang digunakan untuk menculik Soekarno dan Hatta yang ternyata rumah ini adalah rumah seorang Tionghoa. Maaf, saya ambil gambarnya yang tidak berwarna, tapi kalau anak-anak melihat di Google ada foto-foto yang rumahnya gambarnya berwarna ya. Nah, di sini mereka menculik Soekarno dan Hatta, dibawa ke rumah di sini dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Soekarno dan Hatta mau? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apakah Soekarno-Hatta segera, ya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan? Mau nggak? Yuk, Catherine, mau nggak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan? Enggak, Bu, karena berbeda pendapat dengan golongan muda. Ya, berbeda pendapatnya karena apa? Karena nggak mau terlalu terburu-buru, Bu. Nggak mau terlalu terburu-buru. Harus menunggu sidang PPKI. Dan Soekarno-Hatta waktu itu punya pertimbangan yang lebih matang ya. Kalau mereka sampai berani, kalau mereka tiba-tiba diserang dengan Jepang bagaimana? Ya, tentunya golongan tua itu punya pemikiran yang jangkauannya lebih panjang daripada golongan muda. Ini golongan muda ini emosi gitu ya. Nah, tapi Soekarno dan Hatta tuh memang sampai titik akhir sebetulnya nggak mau. Pokoknya kita harus menunggu sidang PPKI dan Jepang kan sudah akan memberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Ya, tapi golongan muda emosi, akhirnya tokoh tua yang bernama Ahmad Subarjo dijemput oleh golongan muda untuk memediasi antara golongan tua dan golongan muda. Ya, jadi tokoh yang bernama eh, Ahmad Subarjo ini dianggap bisa menengahi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, dengan kehadiran Ahmad Subarjo, maka Ahmad Subarjo ini mengatakan, ya dia berbicara dengan Soekarno dan Hatta, kemudian akhirnya kesepakatan golongan tua ini dengan golongan muda bisa diperoleh karena peranan tokoh Ahmad Subarjo. Apa hasil dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Ya, hasil dari peristiwa Rengas Dengklok ini dengan perantaraan Ahmad Subarjo, maka Soekarno dan Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini adalah titik temu antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan apa ya, dengan perantaraan Ahmad Subarjo, maka pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan golongan muda akhirnya kembali ke Jakarta, di mana mereka ini kembali ke tempat yang eh, merupakan rumah daripada orang Jepang ya, namanya Laksamana Maeda. Nah, Laksamana Maeda ini juga tokoh yang sangat penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena selain rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi, tokoh Laksamana Maeda ini juga kan memberikan jaminan ya, jaminan keamanan sehingga mereka dengan leluasa bisa mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi di rumah Laksamana Maeda pada 16 Agustus malam ya. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah terjadi peristiwa perumusan teks proklamasi ya. Nah, di sini ada golongan tua dan golongan muda ya. Golongan tua itu antara lain ya seperti yang saya sebutkan tadi, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan muda berunding tentang naskah teks proklamasi. Nah, ini kembali lagi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapatnya apa? Ya, perbedaan pendapatnya yang pertama adalah naskah teks proklamasi ini mau dibuat berapa kalimat gitu ya. Nah,
Mereka itu mengambil contoh dari naskah teks proklamasinya Amerika Serikat. Siapa yang tahu apa nama naskah teks proklamasinya Amerika Serikat? Ya, Amerika itu merdeka tahun 1776. Mereka juga punya naskah teks proklamasi. Itu yang dicontoh oleh bangsa Indonesia. Namanya apa? Naskah teks proklamasi Amerika Serikat. Siapa yang tahu? Declaration of Independence. Iya, betul sekali, pinter ini. Siapa namanya? Sintong. Sintong, ya. Declaration of Independence. Ya. Kalau naskah teks proklamasinya Amerika memang panjang, ya. Nah, maka di situ terjadi perbedaan pendapat. Apakah kita akan mencontoh Amerika Serikat yang kalimatnya panjang, ataukah kita akan membuat naskah teks proklamasi yang pendek saja, tetapi betul-betul kalimatnya dipilih, ya, sehingga itu merupakan sebuah pernyataan bangsa kita. Berapa kalimat? Nah, perbedaan pendapat ini akhirnya menghasilkan keputusan naskah teks proklamasi Indonesia hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Ya, terdiri dari 2 kalimat saja. Nah, ini adalah rumah Laksamana Maida, tempat perumusan naskah teks proklamasi. Nah, naskah teks proklamasi awalnya tertulis dengan tulisan tangan. Ya, tulisan tangan ini terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini adalah 2 kalimat dari naskah teks proklamasi bangsa Indonesia. Sekarang kalimat pertama, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kalimat yang diambil dari pembukaan UUD 45. Ya. Nah, eh, ini adalah pemikiran dari Mr. Ahmad Subarjo. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama. Kalimat kedua, ini adalah mengenai pemindahan kekuasaan. Siapa yang membuat kalimat ini? Yang membuat kalimat ini adalah Muhammad Hatta. Ya. Nah, jadi kalimat pertama diambil dari pembukaan UUD 45, kalimat kedua yang membuat adalah Muhammad Hatta. Nah, berarti di sini sudah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kalimat dari naskah teks proklamasi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, siapa yang menandatangani naskah teks proklamasi? Nah, kalau kita lihat naskah teks proklamasi ini kan masih tulisan tangan, belum ada tanda tangannya, tapi nanti kalau yang ketikan itu sudah ada tanda tangannya. Seperti ini ya, yang menandatangani adalah Soekarno dan Hatta. Sebetulnya sebelum tanda tangan ini ditorehkan oleh Soekarno dan Hatta, ini ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Kalau golongan muda menginginkan yang tanda tangan di situ itu adalah seluruh eh, seluruhnya yang ada di ruangan itu ikut menandatangani naskah teks proklamasi. Ya, jadi golongan muda menginginkan semua yang ada di situ itu ikut tanda tangan karena mereka mencontoh naskah teks Declaration of Independence. Karena dalam Declaration of Independence itu ada sekitar 50 orang lebih ya. Itu ikut menandatangani naskah teks proklamasi itu. Kenapa kita nggak mencontoh itu? Tapi waktu itu Soekarno mengatakan cukup 2 saja, yaitu Soekarno dan Hatta yang mewakili bangsa Indonesia.
ya, karena ini kita menyusunnya hanya dalam waktu yang singkat sekali. Nah, kemudian perbedaan pendapat yang ketiga, di mana naskah teks proklamasi itu akan dibacakan, ya. Nah, ini kembali terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menginginkan kalau pembacaan naskah teks proklamasi itu diselenggarakan di lapangan IKADA. Ya, kalau yang di Jakarta sekarang cari lapangan IKADA itu di mana? Sekarang di lapangan Banteng ya. Nggak tahu sekarang di Jakarta namanya apa. Nah, lapangan Banteng di situ akan dibacakan naskah teks proklamasi. Tetapi waktu itu Soekarno nggak setuju. Soekarno mengatakan kalau naskah teks proklamasi dibacakan di lapangan IKADA, ini nanti akan menimbulkan masalah karena Jepang itu juga mengawasi bangsa kita secara ketat. Oleh karena itu, keputusannya naskah teks proklamasi dibacakan di mana? Yo, Rumah Soekarno. di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Pegangsaan Timur nomor 50. Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya untuk merumuskan teks proklamasi ini terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, tetapi mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan yang menghasilkan naskah teks proklamasi yang seperti ini, yang tertulis dengan tangan. Ya, nah kemudian naskah yang tulisan tangan ini diganti ya dengan naskah yang ketikan yang diketik oleh Sayuti Melik yang seperti ini. Ya, nah di sini menggunakan penanggalan yang mungkin tidak lazim seperti sekarang ya. Penanggalannya adalah hari 17 bulan 8 tahun 05 ya. Tahun 05 itu tahun Jepang ya, tidak menggunakan tahun 45. Perbedaan antara naskah yang tertulis tangan dengan yang ketikan adalah pada ini ya. Kalau di ketikan Jakarta 17.805 wakil-wakil bangsa Indonesia. Kalau yang ketikan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Nah, ini adalah kesepakatan yang luar biasa antara golongan tua dengan golongan muda. Dan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat pukul 10. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mungkin sering Anda lihat di berbagai media, ya, di mana ini adalah peristiwa paling bersejarah dari bangsa Indonesia, ya, di mana kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian berikutnya setelah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, apa yang akan kita lakukan, ya? Apa yang dipikirkan oleh founding fathers bangsa Indonesia? Founding fathers itu berarti pendiri bangsa Indonesia. Founding fathers dari bangsa Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Merekalah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan sesudah itu mereka bekerja keras untuk membangun bangsa Indonesia yang masih bayi ini ya. Nah, baru lahir 17 Agustus 1945. Jadi inilah jawaban atas pertanyaan kenapa Indonesia tidak merdeka tanggal 24 Agustus sesuai dengan apa yang disepakati di Dalat Vietnam ternyata berubah menjadi tanggal 17 adalah karena hal-hal seperti ini. Nah, kemudian sesudah proklamasi, satu-satunya lembaga yang dimiliki oleh Indonesia adalah PPKI. Maka satu-satunya cara untuk membangun Indonesia adalah menggunakan PPKI ini. Tapi bukan berarti kita dikendalikan oleh Jepang ya, tidak. Karena satu-satunya lembaga yang kita miliki adalah PPKI, tetapi waktu itu tokoh-tokoh Indonesia segera memutuskan ikatan dengan Jepang. Jadi PPKI ini murni milik bangsa kita ya dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk
membangun negara kita yang baru merdeka ini, ya. Nah, oleh karena itu sehari sesudah proklamasi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia bekerja dengan sangat cepat. Mereka menggunakan PPKI untuk membentuk apa yang nanti akan saya bahas. PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Nah, ini ya, satu-satunya lembaga, hanya PPKI. PPKI digunakan mengadakan sidang. Sidang pertama apa? Sidang pertama adalah tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting. 3 keputusan penting ini apa saja? Yang pertama yaitu Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan ini adalah usul dari Otto Iskandar Dinata. Ya, jadi tokoh ini yang mengusulkan siapa yang akan menjadi presiden, dan kemudian dalam sidang itu terpilihlah Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Maka ini saya sebut sebagai the founding fathers of Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar yang sudah kita miliki dari sidang BPUPKI itu ditetapkan sebagai konstitusi negara. Dan kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sampai MPR dan DPR terbentuk. Kita merdeka, kita belum punya apa-apa ya, anak-anak ya. Jadi MPR belum punya, DPR belum punya, maka dibentuklah KNIP untuk membantu Presiden. Nah, kemudian 19 Agustus diselenggarakan kembali sidang PPKI yang kedua, di mana dalam sidang ini menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menetapkan 12 departemen beserta menterinya, kemudian membentuk Komite Nasional Daerah. Nah, kemudian ini sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia PNI. Nah, rencananya PNI ini akan dijadikan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Nasional. Nah, sekarang kita lihat ya, PNI ini apakah dijadikan sebagai satu-satunya partai di Indonesia? Ya, saya tanya nih, apakah PNI itu betul dijadikan sebagai satu-satunya partai di Indonesia? Ya, siapa yang mau jawab? Sintang mungkin. Atau yang lain, apakah PNI, Partai Nasional Indonesia, dijadikan sebagai satu-satunya partai di Indonesia? Lionel, ada yang namanya Lionel ya? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa Lionel? Pada akhirnya kan dijadinya bukan cuma PNI doang, Bu. Betul sekali anak-anak ya. Ternyata rencananya semula ya, bangsa kita itu ingin membentuk PNI sebagai satu-satunya partai, tapi ternyata nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nanti akan kita lihat perjalanan sejarahnya ya. Memang bangsa kita masih belajar, ya, masih belajar bagaimana membangun sebuah negara. Maka dalam perjalanannya memang bangsa kita sering mengalami apa yang disebut dengan trial and error. Ya, jadi mencoba-coba, kalau gagal ya diubah seperti itu. Jadi ini masih trial dan error.
tentunya kita di sini harus menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh pendahulu-pendahulu bangsa kita. Tentu ada alasan-alasan tertentu kenapa PNI yang rencananya menjadi satu-satunya partai di Indonesia ini gagal. Nah, ceritanya bagaimana nih ya? Nah, ini. Nah, dalam perjalanannya, seperti saya katakan tadi, memang bangsa kita ini masih belajar dan kita juga masih menghadapi banyak kekuatan-kekuatan sekutu yang ada di dunia. Mengapa demikian? Karena kita merdeka, kita menggunakan vacuum of power, dan kita harus berhati-hati dengan sekutu, karena rencananya, karena Jepang sudah kalah, maka yang akan masuk ke Indonesia ini adalah tentara sekutu. Ya. Jadi yang akan masuk ke Indonesia setelah Jepang pergi dari Indonesia karena mereka kalah perang, maka mereka ini harus menghadapi kekuatan sekutu. Nah, bagaimana untuk menghadapi kekuatan sekutu ini yang amat sangat dipikirkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Nah, di sini waktu kita merdeka ada kecenderungan kalau PNI ini menjadi partai tunggal, apalagi belum ada MPR dan DPR, maka ini negara kita bisa menjadi negara yang diktator. Oleh karena itu, wakil presiden kita mengubah beberapa kebijakan. Antara lain maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, di mana pada maklumat ini intinya adalah sebelum MPR DPR terbentuk maka KNIP ini diberi kekuasaan legislatif. KNIP itu seperti MPR dan DPR. Nah, kemudian tanggal 3 November 1945, pemerintah kembali lagi mengeluarkan maklumat pemerintah di mana di sini yang tadi saya katakan ya, PNI tadinya mau jadi satu-satunya partai dibatalkan. Dan justru pada tanggal 3 November 1945 ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk membentuk partai-partai politik. Nah, dan sejak tanggal 3 November 1945 ini muncul 10 partai politik di Indonesia. Jadi ini adalah 10 partai pertama yang muncul di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Partai apa saja? Yang pertama yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang disebut dengan Masyumi. Yang kedua adalah Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia atau PARSI. Yang keempat, Partai Marhaen Indonesia. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia. Yang keenam, Partai Rakyat Sosialis Indonesia. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Yang kedelapan, Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Yang kesembilan, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, bukan Pekan Raya Jakarta ya, tapi Partai Rakyat Jelata. Dan yang ke-10, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini adalah 10 partai yang pertama ada di Indonesia. Sampai sekarang masih ada nggak partai-partai ini? Coba adik-adik berpikir. Partai-partai ini masih ada apa enggak? Ya, Lionel. Masih ada nggak, Lionel? Udah gak ada lagi, Bu. Udah nggak ada. Yang lain, masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Masih. Ya, masih ada. Contohnya ya, Masyumi. Masih loh sekarang ini. Ya, Partai Partai Nasional Indonesia. Masih ada, tapi namanya berubah menjadi PDIP. Ya, PNI yang mendirikan kan Soekarno. PDIP, ya pemimpinnya sekarang Megawati, anaknya Soekarno. Masih ada walaupun berubah nama. Ya.
Partai Kristen Indonesia, Parkindo, masih ada nggak? Masih. Partai Kristen Indonesia ini melebur ke PDI. Ya. Partai Katolik Republik Indonesia ini juga melebur ke PDIP sekarang ini ya. Jadi PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia sekarang itu melebur ke PDIP, pimpinannya Megawati Soekarno. Kalau Partai Komunis Indonesia masih ada apa enggak? Nggak. Enggak ada ya, sudah dibubarkan. Partai Rakyat Sosialis masih ada enggak, Jennifer? Masih ada enggak? Sudah tidak ada ya. Partai Marhaen Indonesia Nggak ada. ya, sudah Sudah tidak ada lagi. enggak ada. Ya, kalau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu sudah ya, Partai Persatuan Pembangunan Islam. Nah, ada yang bertahan, ada juga yang sudah bubar sekarang ini ya. Oke, baik anak-anak, bagus sekali berarti anak-anak punya pemahaman yang baik ya. Nah, kemudian yang terakhir ini pemerintah kembali lagi membuat perubahan besar di Indonesia. Perubahannya apa? Nah, ini perubahan itu adalah merubah sistem pemerintahan di Indonesia dari yang semula presidensial menjadi sistem parlemen. Ya, dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Kalau tadinya sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, dirubah menjadi sistem parlemen. Berarti Indonesia kalau menggunakan sistem parlemen ada Perdana Menteri. Jadi ada presiden, ada wakil presiden, dan ada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri pertama di Indonesia adalah tokoh pemuda tadi ya yang saya sebutkan, yaitu Sultan Syahrir. Jadi Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir ini adalah tokoh-tokoh penting di Indonesia yang menentukan jalannya sejarah Indonesia. Saya ulangi lagi, sejak tanggal 14 November 1945, Indonesia menganut sistem parlemen sehingga di Indonesia ada 3 pemimpin yang menentukan jalannya sejarah Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan juga Sultan Syahrir. Nah, itu adalah perjalanan dari sejarah bangsa kita yang penuh dengan perjuangan, terkadang trial dan error, karena waktu kita dijajah Belanda, kita nggak pernah dilatih oleh Belanda untuk membentuk sebuah negara. Belanda menginginkan Indonesia dijajah terus oleh Belanda. Kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk mempelajari bagaimana membangun sebuah negara. Inilah yang menyebabkan kenapa sering terjadi perubahan-perubahan, trial dan error, dan akhirnya negara kita menjadi yang seperti ini. Ini adalah karena struggle for life ya dari bangsa kita. Bangsa kita bertahan supaya Indonesia ini tetap bisa berdiri dengan tegak. Nah, tantangan berikutnya selain bangsa kita harus membangun negara yang masih bayi ini, negara yang masih bayi ini dihadapkan pada masalah baru, yaitu masalah kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, kekalahan yang dialami oleh Jepang dalam Perang Dunia Kedua inilah yang menyebabkan sekutu akhirnya menguasai tanah-tanah jajahannya Jepang, dan sekutu nantinya akan mengatur kembali bagaimana nasib negara-negara jajahan ini termasuk Indonesia. Nah, tentara sekutu yang datang ke Indonesia semula direncanakan adalah tentara Amerika, tetapi dibatalkan
sehingga yang masuk ke Indonesia adalah tentara Inggris. Ya, jadi pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia itu pasukan yang mana? Bukan pasukan Amerika, tetapi pasukan Inggris. Ya, jadi tentara-tentara Inggris yang datang ke Indonesia untuk mengatur peralihan kekuasaan dari Jepang, kemudian nanti negara jajahan ini mau diapakan, ini adalah tugasnya sekutu. Ya, nah kemudian permasalahan berikutnya adalah tentara sekutu yang datang ke Indonesia ini namanya AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, yang dipimpin oleh Jenderal Christison, ya, Sir Philip Christison. Nah, mereka inilah yang mengatur peralihan kekuasaan dari Jepang, kemudian mereka ini akan mengatur ya bagaimana perpindahan kekuasaan itu. Tetapi masalahnya di sini, sekutu ini nakal, ya. Nakalnya di mana? Nakalnya adalah ini. Ya, nakalnya adalah tentara AFNI yang datang ke Indonesia, tentara sekutu yang datang ke Indonesia itu diboncengi oleh tentara Belanda yang namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Ini adalah pemerintahan sipil Belanda ya yang datang ke Indonesia membonceng tentara sekutu. Kenapa kok bisa membonceng? Nah, ini nakalnya antara sekutu dengan Belanda. Jadi ternyata sebelum masuk ke Indonesia, antara Inggris dengan Belanda sudah mengikat sebuah perjanjian rahasia yang namanya Civil Affairs Agreement yang ditandatangani di Chequers, London pada tanggal 24 Agustus 1945. Isinya apa? Isinya adalah Inggris akan membantu Belanda untuk memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Nah, ini perjanjian rahasia ya antara Inggris dengan Belanda. Di sini Inggris akan membantu Belanda supaya nanti Belanda bisa berkuasa kembali di Indonesia. Pertanyaan saya adalah kenapa Belanda ingin kembali ke Indonesia? Coba Jennifer, kenapa Belanda ingin kembali ke Indonesia? Jennifer? Ya, Bu. Kenapa Belanda ingin kembali ke Indonesia? Karena mereka masih ingin kekayaan dari Indonesia. Oke, bagus sekali nih jawabannya ya. Masih pingin kekayaan Indonesia. Saya mau tanya, kekayaan apa yang diinginkan oleh Belanda dari Indonesia? Kekayaan alam kayak rempah-rempah gitu. Selain rempah-rempah, apalagi? Coba. Dan mungkin bahan-bahan tambang juga. Iya. Waduh, pintar sekali nih Jennifer ya. Jadi Belanda memang menganggap Indonesia ini adalah ya tambang emasnya Belanda. Ingat ya, waktu Belanda menjajah Indonesia, mungkin Pak Tri sudah mengajarkan atau belum ya? Belanda ini bisa terapung karena Indonesia. Ya. Jadi Belanda ini negeri yang berada di bawah permukaan laut. Maka negaranya kan namanya Nederland. Nederland itu di bawah. Negeri Belanda, negeri yang letaknya di bawah permukaan air laut. Jadi kalau mereka nggak pintar mengelola air, Belanda itu bisa ya tenggelam. Supaya tidak tenggelam, mereka harus membangun dam. Ya, membangun dam supaya Belanda bisa terapung. Damnya itu dibangun dari mana? Ternyata dam-dam yang di Belanda itu dibuat dari hasil sistem tanam paksa yang dilakukan di Indonesia. Jadi kenapa Belanda ingin menjajah Indonesia? Karena Indonesia adalah tambang emasnya Belanda.
dulu Belanda adalah negeri yang sangat miskin, tapi karena mereka punya Indonesia, mereka menjajah Indonesia, mereka menjadi negara industri ke-8 di dunia. Jadi hasil kekayaan dari Indonesia diangkut ke Belanda untuk membangun Belanda sehingga Belanda bisa menjadi negara industri, negara modern ke-8 di dunia. Nah, itu yang menyebabkan Belanda nggak mau pergi dari Indonesia. Belanda ingin bertahan di Indonesia, maka Belanda minta bantuan kepada Inggris supaya Belanda bisa kembali lagi ke Indonesia melalui perjanjian Civil Affairs Agreement. Nah, di sini ya Nika atau Belanda ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Maka akibatnya apa? Akibatnya bangsa Indonesia yang tahu kalau tentara sekutu ini diboncengi oleh Belanda, maka mereka ini ya marah kepada Belanda sehingga terjadilah pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Intinya mereka ingin mengusir tentara sekutu yang diboncengi oleh Belanda. Terjadi pertempuran di Surabaya, di Sukabumi, di Medan, di Ambarawa, di Manado, di Bandung, dan sebagainya ya. Saya tidak akan membahas satu persatu mengenai pertempuran ini. Nah, tapi saya akan membahas yang lain ya. Eh, saya rasa nanti di sekolah Anda mempelajari hal-hal tersebut. Saya ingin membahas yang ini ya. Karena terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia, ini menyebabkan situasi ibu kota negara kita yaitu Jakarta semakin tidak kondusif ya. Jakarta menjadi tegang situasinya, menjadi panas situasinya ya. Oleh karena itu Soekarno segera mengambil keputusan penting. Ini kita sudah diserang oleh tentara sekutu. Pertempuran terjadi di mana-mana. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah ibu kota Indonesia harus segera dipindah. Ya, ibu kota Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Tanggal 2 Januari 1946, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ya, itu adalah keputusan penting yang harus diambil karena ibu kota kita ini mengalami situasi yang memang tidak menguntungkan sehingga ibu kota harus segera dipindahkan ke Yogyakarta. Waktu itu Jogja dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa Jogja menjadi daerah istimewa karena Yogyakarta bersedia menjadikan daerahnya sebagai ibu kota RI. Ya, untuk sementara ibu kota pindah ke Yogyakarta. Mulai dari tanggal 2 Januari 1946 sampai nanti tahun 1949 ya, sampai penyerahan perjanjian Rumroyen akhirnya kembali lagi ke Jakarta tahun 1949. Jadi 3 tahun Yogyakarta menjadi ibu kota RI ya. Nah, ini. Nah, kemudian saya mau tanya nih ya. Ini selingan aja supaya kalian nggak ngantuk ini. Waktu pindah ke Yogyakarta, presiden kita naik apa ya? Dari Jakarta ke Jogja naik apa ya? Udah. Ya, sebutkan namanya ya, terus jawab ya. Naik apa coba? Catherine dari P5, Bu. Ya, naik Naik train. kereta api luar biasa. Betul sekali. Naik kereta api luar biasa ke Yogyakarta. Mereka naik keretanya malam-malam ya, supaya nggak ketahuan tentara-tentara sekutu. Maka ada lagunya ya. Lagunya gimana? Coba. Ada lagu yang menceritakan kepindahan.
ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Apa nama lagunya? Ayo, pernah dengar lagu Sepasang Mata Bola? Sepasang mata bola. Nah, coba lagunya gimana? Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba. Nah, ini kan ya jadi pindahnya dari Jakarta ke Jogja naik kereta. Nah, dalam perjalanan itu ya sebetulnya ketegangannya luar biasa. Mengapa? Karena takutnya itu mereka ditembak ya oleh sekutu atau oleh Belanda ya sehingga mereka ini betul-betul menjalani perjalanan yang menurut saya menegangkan. Bahkan di sini saya menulis lampu kereta saja dimatikan ya supaya tidak ketahuan oleh Belanda. Supaya dikira gerbongnya itu kosong padahal isinya adalah Presiden Indonesia, Wakil Presiden dan juga menteri-menterinya. Pindah ke Jogja. Nah, kemudian eh, di sini Inggris ya saya lanjutkan karena terjadinya pertempuran-pertempuran di berbagai daerah itu ini menyadarkan Inggris kalau Inggris ini salah sebetulnya ya karena dengan kehadiran tentara sekutu, tentara Inggris ini ternyata Belanda dan Indonesia malah jadi perang hebat ya dan Inggris tidak mau kehilangan kehormatan di dunia internasional. Dan Inggris juga menyadari ternyata mengembalikan kedaulatan Belanda ke Indonesia itu tidak semudah yang diperkirakan. Bangsa Indonesia menentang hadirnya Belanda di Indonesia ini. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah Inggris mengupayakan jalur diplomasi atau jalur apa ya perundingan. Bagaimana Inggris menghadirkan Indonesia dan Belanda di meja perundingan supaya Indonesia dan Belanda ini bisa menjadi baik lagi hubungannya. Maka perundingan yang pertama yang dilakukan oleh Inggris adalah dalam perundingan 10 Februari 1946, di mana dalam perundingan ini baik Indonesia dan Belanda menyatakan keinginannya masing-masing. Belanda pengennya apa sih? Saya hanya menyebut yang penting saja ya. Belanda menghendaki Indonesia menjadi negara persemakmuran yang berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Kira-kira Anda sebagai bangsa Indonesia mau nggak kalau Indonesia menjadi negara persemakmuran? Persemakmurannya Belanda loh. Mau nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Kenapa kok nggak mau, Sintong? Karena kalau Indonesia tergabung sama persemakmuran Belanda, berarti Belanda masih ada urusannya sama pemerintah Indonesia. Iya, betul. Berarti kan sama aja kita belum merdeka ya. Padahal kita kan sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945 kok Indonesia kembali lagi jadi negara persemakmuran di bawah naungan kerajaan Belanda. Nah, ini Indonesia nggak mau, nggak sepakat. Nah, di sini dalam perundingan 10 Februari 1946, Syahrir mengatakan, ingat Syahrir menjadi Perdana Menteri ya waktu itu, Belanda harus mengakui kedaulatan penuh atas Indonesia. Dan di sini dikatakan Indonesia menghendaki supaya Belanda itu mengakui kedaulatan seperti wilayah jajahan Belanda. Jadi bekas jajahan Belanda yaitu menjadi wilayah Indonesia. Tapi apa yang terjadi dalam kesepakatan ini, dalam perundingan ini, tidak ada kata kesepakatan karena Belanda menolak usulan Indonesia. Nah, karena tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan perundingan di Belanda. Namanya perundingan ini ya, Hoek-Velde tanggal 14 April sampai 24 April 1946. Dalam perundingan ini juga nggak ada kesepakatan lagi antara Indonesia Belanda. Walaupun dalam perundingan ini Belanda sudah mulai melunak, ya. Mengapa? Di sini kita lihat dalam perundingan ini Belanda bersedia mengakui kedaulatan secara de facto
atas Jawa dan Sumatera saja, tapi Indonesia menolak. Indonesia menuntut kedaulatan secara de jure atas seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Nusa Tenggara. Belanda hanya mengakui Jawa dan Sumatera saja. Berarti nggak ada kesepakatan. Karena nggak ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan perundingan Linggajati. Ya, perundingan Linggajati, di sini 3 negara bertemu, yaitu Inggris, Indonesia, dan Belanda. Dan dalam perundingan Linggajati ini barulah terjadi kesepakatan kalau Indonesia ini diakui kedaulatannya atas wilayah Jawa, Sumatera, Madura. Nah, ini ya. Jadi Belanda mulai melunak, tapi yang diakui cuma Jawa, Sumatera, Madura. Tentunya ini tidak menguntungkan Indonesia ya, karena Indonesia hanya mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura saja. Tapi karena ini sudah ada kesepakatan, walaupun cuma Jawa, Sumatera, Madura, ya Indonesia menerima saja. Karena apa? Ini juga merupakan salah satu bagian dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dengan adanya perundingan Linggajati, maka Indonesia mulai diakui secara de facto wilayah Indonesia yang mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Madura, tapi Belanda nakal. Nah ini, Belanda tuh seringnya nakalin bangsa kita ya. Sudah ada kesepakatan di perundingan Linggajati, tapi Belanda akhirnya tidak mau mengakui hasil perundingan Linggajati. Malah Belanda melakukan agresi militer Belanda. Saya mau tanya, apa itu agresi militer Belanda? Apa itu agresi militer Belanda? Siapa yang mau jawab? Apa itu agresi militer? Ada yang mau menjawab? Catherine? Serangan militer terhadap Indonesia, Bu. Betul sekali. Serangan militer yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Ya, serangan itu dimulai pada tanggal 21 Juli dan berakhir tanggal 5 Agustus 1947. Ini nakalnya Belanda. Belanda mengatakan dia nggak terikat lagi dengan perundingan Linggajati. Ya, ya dalam agresi militer Belanda ini tentunya ya Indonesia mengalami kerugian. Mengapa? Karena dengan adanya agresi militer Belanda satu, Belanda bisa merebut daerah-daerah perkebunan, daerah-daerah yang subur di Indonesia. Ini bisa dikuasai oleh Belanda. Belanda waktu itu memang ingin menghancurkan Indonesia dan juga ingin menghapuskan Indonesia dari peta. Apakah Belanda mampu, bisa nggak menghancurkan Indonesia? Ya. Bisa nggak Belanda menghancurkan Indonesia? Bisa? Sintong? Bisa nggak? Bisa nggak Belanda menghancurkan Indonesia? Tidak bisa ya. Buktinya kan Indonesia ada sampai sekarang. Kalau Indonesia dihancurkan, wah, Indonesia sudah nggak ada ya. Tapi buktinya sampai tahun 2025 ini Indonesia masih ada. Jadi tujuan Belanda untuk menghancurkan Indonesia, menghapus Indonesia dari peta, ini mengalami kegagalan.
Nah, kemudian berikutnya adalah karena Belanda melakukan serangan terhadap Indonesia secara semena-mena, maka PBB ikut campur tangan. Ya, di sini PBB menghimbau kepada Belanda untuk menghentikan serangan kepada Indonesia. Bahkan waktu itu Indonesia dibela mati-matian oleh India dan Australia. Ingat ya, bahwa India dan Australia ini ikut berjuang bersama dengan bangsa Indonesia karena India dan Australia memberi dukungan kepada Indonesia dan mereka menekan PBB supaya Belanda diusir dari Indonesia. Nah, ini bantuan dari negara luar ya. Ini berarti Indonesia diakui eksistensinya oleh negara-negara lain. Nah, kemudian juga di sini saya singkat saja eh, karena perundingan Linggajati bisa dipastikan juga mengalami kegagalan, maka Inggris pergi dari Indonesia. Sekarang tinggal Indonesia dengan Belanda yang dibantu di sini oleh Amerika sebagai perantara mengadakan sebuah perundingan yang namanya Perundingan Renville. Kenapa diberi nama perundingan Renville? Karena perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville, ya. Karena ini dianggap sebagai tempat yang netral yang bisa menengahi antara Indonesia dan Belanda. Apa isi perundingan Renville? Ya, isi perundingannya adalah nanti akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, ini sudah mulai ada titik temu, tapi sebetulnya Indonesia belum mau menerima pembentukan RIS, ya. Bahkan di sini Republik Indonesia dikatakan merupakan bagian dari RIS ini. Ya, tentu Indonesia masih berat untuk menerima isi perundingan Renville ini. Tapi ini adalah bagian dari perjuangan bangsa kita, maka ya suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menandatangani perundingan Renville. Nah, dari sini bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini, tapi Belanda kembali lagi mengadakan agresi militer Belanda yang kedua. Tanggal 19 Desember 1948, bahkan pada agresi militer Belanda yang kedua ini, Belanda bisa menguasai kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota negara, dan Belanda juga menangkap Soekarno dan Hatta. Waduh, ini bahaya ini ya, negara kita dalam bahaya karena ibu kota sudah dikuasai oleh Belanda dan juga pemimpin-pemimpin Indonesia sudah ditangkap oleh Belanda. Nah, untungnya sebelum Soekarno dan Hatta diasingkan oleh Belanda, Soekarno sempat mengadakan rapat untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, di mana PDRI ini nantinya akan memindahkan untuk sementara ibu kota Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, mengapa? Tujuannya adalah supaya dunia internasional itu tahu bahwa Indonesia masih ada. Dan ini juga merupakan salah satu strategi untuk melawan Belanda. Nah, kalau sampai di Bukit Tinggi juga gagal, maka Soekarno juga sudah mempersiapkan pemerintahan darurat, yaitu untuk membentuk pemerintahan darurat di New Delhi, India. Ini kalau sampai gagal ya. Namanya istilahnya adalah exile government. Ya, pemerintahan pelarian. Ya, jadi karena suatu alasan tertentu kita nggak bisa uh, mempertahankan Bukit Tinggi, maka kita memindahkan ke India. Untung ini nggak terjadi ya, tapi baru sampai di Bukit Tinggi saja. Nah, jadi Soekarno dan Hatta ditangkap, ibu kota sudah dipindahkan ke Bukit Tinggi. Nah,
Bagaimana reaksi dunia internasional dengan peristiwa agresi militer Belanda kedua ini? Tentunya ya, dunia internasional mengecam Belanda dan mereka ini menyatakan dukungan politik dan moral untuk pejuang rakyat Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian berikutnya bagian akhir daripada perselisihan antara Indonesia Belanda adalah dengan diadakannya perjanjian Rumroyen dan yang terakhir adalah perundingan konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini adalah sebuah konferensi yang akhirnya mengakhiri perselisihan antara Indonesia Belanda dan di dalam konferensi meja bundar ini disepakati bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, jadi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 menurut isi atau kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Nah, demikian anak-anak perselisihan antara Indonesia dan Belanda sudah terjadi dan kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita sampai dengan hari ini. Ya, ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk bangsa kita bisa bertahan sampai hari ini. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, ada pertanyaan apa yang ingin Anda ketahui tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia ini? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh nanti ya. Sintong, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Udah jelas belum? Atau ada yang masih bingung-bingung atau malah jadi tambah bingung? Ya, yang lain gimana? Sudah jelas? Ya, kalau udah jelas, saya yang mau tanya sekarang ya kepada kalian semua. Pertanyaan saya adalah, menurut Belanda, Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945 atau 27 Desember 1949? 24 Agustus. 27 di Desember 1949. 27 Desember. 27 Desember. 27 Desember. Ya, betul sekali, pinter semua. Berarti menurut Belanda, Indonesia bukan, ya merdekanya itu bukan tanggal 17 Agustus 1945, tapi menurut Belanda, Indonesia merdeka tanggal 27 Desember 1949. Sampai kapan itu Belanda punya punya keyakinan, punya pendapat Indonesia merdekanya tanggal 27 Desember 1949? Sampai kapan? Apakah Belanda sudah berubah? Sudah berubah belum? Marco? Ya, Marco ya. Belanda baru menganggap Indonesia merdeka setelah Mm-mm. KMB 1949. Mm-mm. Ya, Belanda kan punya keyakinan Indonesia merdeka tanggal 27 Desember 1949. Tapi pada tahun 2000 ya kalau nggak salah, Belanda itu mulai mengubah pandangannya tentang Indonesia. Sejak tahun 2000-an, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia bukan tanggal 27 Desember 1949, tetapi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Gitu ya.
Jadi sekarang Belanda sudah mengakui kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan waktu Presiden Joko Widodo memerintah di Indonesia, ya, Raja Belanda datang ke Indonesia, kemudian menyerahkan beberapa benda-benda bersejarah dari Indonesia yang disimpan di Belanda, itu dikembalikan ke Indonesia. Nah, itu adalah sebagai simbol kalau Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi pandangan Belanda sudah berubah. Bukan 27 Desember 1949, tetapi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Gitu ya. Ya, jadi pandangannya sudah berubah. Nah, demikian anak-anak, nanti akan digantikan oleh Pak Tri lagi ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ya, adik-adik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Esther ya tentang proklamasi RI, dimulai juga dari sebelum proklamasi, ya, kemudian eh, masuk proklamasi, tapi proklamasi ada masalah-masalah di dunia internasional ya, yaitu kekalahan Jepang atas sekutu yang paling utama, ya, sehingga terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, inilah ya, kekuasaan yang kosong ini membuat bangsa kita segera merdeka. Oke ya. Nah, yang sering keluar di soal KSN adalah ini. Tadi Bu Esther sudah mengatakan bahwa ada kekosongan kekuasaan tanggal 14, 15, 16, dan 17. Tepatnya tanggal 15. 15, 16, 17. Nah, karena kosong kekuasaannya, maka Indonesia tidak ada yang memiliki. Gitu ya. Jadi, seperti tanah gak bertuan. Secara yuridis, secara hukum, tetap miliknya tetap miliknya Jepang. Karena Jepang waktu itu menang perang dengan sekutu. Ya. Tapi secara de facto dikuasai oleh Belanda. Dan maaf, secara de facto dikuasai oleh Jepang. Karena Belanda belum datang ke Indonesia kan, ya masih ada di luar Indonesia. Karena waktu itu kan yang menang Jepang. Sehingga kita ada kekosongan kekuasaan. Karena ada kekosongan kekuasaan, lalu kita segera mengadakan proklamasi. Meskipun ada pertentangan di dalam tubuh Indonesia. Yaitu golongan muda dan golongan apa anak-anak tadi? Ayo. Tua, betul. Golongan muda dan golongan tua. Golongan muda diwakili siapa tokohnya? Siapa tokoh golongan muda? Khairul Saleh, ada namanya itu ya. Golongan tua siapa? Golongan tua Soekarno ya. Hatta, Ahmad Subarjo, bagus sekali ya. Nah, itu tanda petik bertengkar, berselisih pendapat. Ya. Sampai-sampai diculik Soekarno itu dan Hatta. Nah, pada waktu diculik ya, Soekarno takut nggak diculik oleh para pemuda? Ayo, takut nggak Pak Karno? Takut dibunuh nggak? Ya, nggak takut saudara. Adik-adik, Pak Karno nggak takut. Ya, karena tahu bahwa ini semua untuk kebersamaan. Nah, jadi gini adik-adik, yang sering keluar di soal tes KSN adalah meskipun pemuda dan golongan tua itu berselisih pendapat, tetapi tujuan utama satu, yaitu Indonesia merdeka. Nah, jadi nasionalisme, cinta tanah air ada dimiliki oleh masing-masing kelompok tadi. Kelompok pemuda punya nasionalisme, kelompok tua punya nasionalisme,
saling ditemukan tapi nggak ketemu. Karena golongan tua pasti punya pemikiran yang luar biasa. Golongan muda punya semangat yang luar biasa. Nah, adik-adik, ya, bertemunya golongan tua dan golongan muda ini menghasilkan proklamasi, adik-adik. Jadi tetap harus diutamakan kepentingan bersama, diutamakan nasionalisme. Ini yang menjadi ciri utama dari kebangsaan, adik-adik. Ya, jadi boleh berbeda pendapat, boleh. Beda pendapat boleh. Kita mengenal namanya demokrasi. Beda pendapat sangat dihormati. Tetapi ingat, beda pendapat jangan sampai menghancurkan Indonesia. Ini nggak boleh. Ya, jadi beda pendapat harus dicari jalan temunya, persatuannya untuk Indonesia merdeka. Nah ini adik-adik ya. Nah kemudian juga Bapak ingin mereview yang Bu Esther tadi supaya nanti kita tahu tes-tesnya apa yang sering masuk dalam KSN ya. Jadi gini, ada pertanyaan juga dalam KSN. Bagaimana kalau golongan tua itu tidak ada dalam proses proklamasi? Jadi misalnya golongan tua itu nggak ada, ya, adanya hanya golongan muda. Berarti proklamasi dilaksanakan tanggal 14 Agustus adik-adik 1945 pada waktu sudah menyerah kalah Jepang pada sekutu, itu pemuda mintanya langsung proklamasi. Itu ya, jadi nggak mau ditunda-tunda. Hari ini proklamasi. 14 atau 15. Nggak mau nunggu-nunggu lagi. Ya, kalau itu terjadi tanpa najat orang tua ya, mungkin malah gagal proklamasi adik-adik. Gagal. Kenapa? Kenapa kok malah gagal? Kalau nggak ada golongan tua adik-adik. Ayo. Mengapa proklamasi bisa gagal kalau nggak ada golongan tua adik-adik? Nggak dipikirkan secara matang, Mbak. Betul sekali ya. Siapa ini? Catherine ya. Nah, nggak matang perikirannya langsung proklamasi, padahal Jepang masih punya kekuatan kuat, masih punya senjata lengkap. Kita hanya senjatanya sederhana, hanya semangat saja, boleh semangat. Tapi kalau nggak dipikir matang-matang, maka pasti Jepang marah, lalu dihancurkanlah pemuda. Kita gagal proklamasi. Betul sekali adik-adik ya. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada golongan muda, ayo kira-kira gimana itu? Kalau golongan muda nggak ada, ayo, kira-kira bisa nggak proklamasi? Bisa. Bisa? Kenapa bisa, Sintong? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan dalam golongan muda bilang proklamasi itu harus dilahirkan dari hati bangsa Indonesia sendiri. Kalau golongan tua kan gue pikir harus nunggu PPK konvensi PPKI. Makanya karena itu proklamasinya jadi bisa tertunda, Pak. Oh, bagus sekali, Sintong ya, seperti Catherine tadi. Kalau golongan tua itu pemuda nggak ada, betul bisa gagal proklamasi. Anda lihat ya, tanggal 17 itu proklamasi kita. Itu kesepakatan golongan tua dan muda. Anda tahu tanggal 18 Agustus tahun 1945, 18 sehari kemudian, itu pasukan Belanda sudah sampai ke Jakarta, adik-adik. Pasukan sekutu yang sangat lengkap, penuh dengan kekuatan militer, sudah sampai Tanjung Priok, sudah masuk Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan status quo-nya. Tetap miliknya Belanda Indonesia. Jangan ada proklamasi. Tapi sudah terlanjur proklamasi ya. Bukan terlanjur, memang sengaja proklamasi. Nah, sehingga pada waktu sekutu masuk ke Indonesia, dia kaget. Loh, kok sudah proklamasi?
Ini kan miliknya Belanda. Ini miliknya sekutu. Saya pertahankan. Kok udah proklamasi? Gimana ini? Nah, intinya marah Belanda dan sekutu. Lalu tadi Bu Esther katakan, timbullah perang kemerdekaan pertama dan kedua tadi. Lalu ada perjanjian Linggarjati, perjanjian macam tadi ya. Nah, oleh karena itu, golongan tua, maaf, golongan muda sangat penting di sini. Segera proklamasi, mendesak Pak Karno untuk proklamasi. Betul sekali. Nanti kalau nggak didesak, Pak Karno mengatakan tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu PPKI bersidang lagi, tunggu dulu. Ah, udah masuk tentara sekutu, nggak jadi merdeka kita. Ya, jadi ingat ya, dua kelompok tadi luar biasa, adik-adik. Golongan muda, golongan tua bersatu, saling mengalah, saling dapat menerima kelebihan kekurangannya, lahirlah proklamasi. Nah, di sini letaknya nasionalisme harus didahulukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu hakikat dari demokrasi. Nilai demokrasi seperti itu. Yaitu apa? Yaitu kita menghormati perbedaan demi untuk bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang ini, adik-adik ini kebanyakan tinggalnya di Jakarta ya. Jakarta sekitarnya kan, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor ya, yang saya lihat di sini ya. Sekarang Indonesia ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Saat ini Indonesia, ayo. Adik-adik bisa dijawab, ini pertanyaannya agak sulit, tapi nggak apa-apa. Saat ini Indonesia sedang baik-baik saja, situasi ekonomi, politik, dan sebagainya, atau sedang ada masalah? Ayo, siapa bisa jawab? Indonesia saat ini sedang bermasalah atau sedang baik-baik saja? Ekonominya, politiknya, sosialnya? Hmm? Kalau ekonominya nggak baik-baik saja, Pak. Nah, baik-baik saja ya. Banyak pengangguran, banyak korupsi, ya betul sekali. Catherine, kalau politiknya, politiknya juga nggak baik-baik saja sebenarnya. Ya, di Jakarta mahasiswa demonstrasi menentang macam-macam hal. Di Jogja demonstrasi menentang berbagai macam hal karena ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu adalah sama kalau kita berpikir ya. Situasi sekarang ini mirip-mirip situasi Indonesia sebelum merdeka, adik-adik. Ya, kita masih miskin, kita juga miskin sekarang ini. Kaya apa kayanya? Semua dikorupsi oleh para koruptor kita ini. Ya, semua dioplos ya. Dia dengar dulu ya, dioplos semua. Jadi nggak baik lagi. Semua kacau Indonesia sebenarnya itu. Ya, nah saya melihat di sini ini golongan muda yaitu mahasiswa sebagai golongan muda ya luar biasa. Dia mengadakan demonstrasi. Ada belajar demonstrasi itu tidak salah. Demonstrasi tidak salah dari itu dijamin undang-undang dalam negara demokrasi Indonesia. Yang salah kalau demonstrasi itu sampai merusak. Nggak boleh merusak demonstrasi itu. Demonstrasi boleh, tapi yang penting apa tujuanmu berdemonstrasi. Pemuda zaman dulu mengatakan segera merdeka. Itu tujuan utama. Segera merdeka. Sekarang mahasiswa mengatakan korupsi harus ditumpas. Kalau perlu hukum mati korupsi itu. Itu tujuan utama mahasiswa baik sekali. Ya, jangan ada korupsi. Kerja yang betul. Jangan ada pemotongan-pemotongan. Mahasiswa diberi hak untuk belajar yang baik. Nah, ini adalah tuntutan mahasiswa. Saya rasa negara harus mendengarkan itu.
ya untuk disatukan sehingga ada jalan keluar adik-adik seperti zaman dulu. Nah, oleh karena itu ya peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa proklamasi itu masih terkait dengan saat ini. Peristiwa nasionalisme, bersatunya golongan pemuda dan golongan tua dalam proklamasi itu masih dipakai sampai saat ini. Yaitu mahasiswa, golongan muda, protes, demonstrasi, itu boleh supaya negara jalannya betul. Nggak boleh ada korupsi lagi. Korupsi itu mengesarkan rakyat Indonesia. Nah, ini ada contoh konkret ada ya bahwa kita belajar sejarah, ini ada 3 dimensi waktu. Ya, dulu Bapak sudah katakan apa? Kita belajar sejarah 3 dimensi waktu itu apa? Masa apa? 3 waktu dalam sejarah itu apa? Masa lampau, masa Ini kini, dan masa yang depan. depan. Ya, the past, the present, and the future. Ya, nah, betul sekali adik-adik. Ya, masa lampau itu apa? Masa lampau adalah proklamasi RI. Proklamasi RI itu masa lampau. Tapi masa lampau masih bisa kita ambil nilainya untuk masa kini. Nah, tadi Catherine sudah mengatakan ekonominya nggak baik-baik saja Pak. Sekarang ini banyak korupsi, banyak dioplos barang-barang, minyak goreng dioplos, minyak bensin, pertamax dioplos, ya, bahkan emas dioplos. Ini nggak baik-baik saja. Nah, maka kita harus bersatu untuk memberantas yang tidak baik tadi masa kini. Tujuannya apa? Tujuannya masa depan Indonesia menjadi negara yang baik, adil dan makmur, sejahtera semua rakyatnya, sesuai dengan tujuan Pancasila itu. Nah, itu adalah the past, present, and future. Itu ya adik-adik ya. Saya rasa sudah pukul 10 kurang 5. Ada pertanyaan lagi adik-adik sebelum kita istirahat dulu? Silakan ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Sampai pukul setengah 11 kurang 5 kita mulai lagi. Ya, nah gini, karena kita masih ada satu materi yang perlu dibahas adik-adik. Karena apa? Karena masa kontemporer ini sering keluar di KSN. Jadi masa reformasi, ya, masa Gus Dur, masa Megawati, masa Jokowi, ini sering keluar dan banyak. Maka nanti kita akan bahas itu. Soalnya saya kirim adik-adik. Di Bapak menulis soal, jawaban dan pembahasan. Sudah ada lengkap. Jadi nanti saya scan dulu. Saya janji ya, 2 atau 3 hari saya kirim lewat Ibu Monica. Nanti biar disampaikan pada Anda semua, itu sudah ada pembahasannya. Jadi itu soal KSN, ya, kemudian ada jawabannya, tapi ada pembahasan di situ. Mengapa memilih C, bukan A? Mengapa memilih D, bukan B? Sudah ada semua pembahasannya, sangat lengkap. Ya, nah ini nanti saya scan, itu karya saya sendiri, tulisan saya sendiri yang sudah diterbitkan di buku ya, nanti akan kami sampaikan kepada adik-adik lewat Ibu Monica ya. Oke, saya rasa sampai sini dulu, nanti bertemu lagi setengah 11 kurang 5. Oke ya, terima kasih.